Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebentar ya, saya mau nyari headset ini. Ya baik, ya mohon maaf tadi ternyata saya salah masuk ya, jadi nggak bisa masuk. Ya alhamdulillah ada beberapa yang membuka kameranya ya. Oke, mungkin yang belum, yang nggak membuka ya, kenapa ya? Ya saya positive thinking aja. Yang membuka mungkin sudah mandi gitu aja ya. Ya enaknya online itu kalau nggak mandi nggak ketahuan. Oke, perkenalkan nama saya Siti Rainadhiro. Ya, saya dosen dari Departemen Gizi dan saya PJMK dari mata kuliah mikrobiologi pangan, mikrobiologi makanan. Jadi ada dua perkuliahan ya. Yang satunya khusus di kelas atau teori, yang satunya adalah praktikum. Sebagaimana sudah saya sampaikan melalui paging-nya, bahwasanya nanti praktikumnya diselenggarakan setelah UTS ya. Nanti mungkin akan di blog gitu ya, karena kan kegiatannya banyak di lab. Oke, saya mulai aja, saya share screen untuk, karena ini masih awal ya. Saya share screen kontrak perkuliahannya. Ya, ini adalah kontrak perkuliahannya ya, jadwal kuliah mikrobiologi makanan ya, 2 SKS. Kalau nanti sudah offline, nanti Anda kan 3A ya, Anda di RK1 lantai 2. Ini sudah pada di Surabaya atau masih di lokasi masing-masing ya? Masih di rumahnya sendiri-sendiri ya? Tapi Anda kan sudah pernah ke kampus tentunya ya, meskipun mungkin belum ada yang belum ke FKM. Karena kan kemarin Anda PDB ya, PDB kan offline. Oke. Nah ini adalah hari ini ya, yang tatap muka pertama kontrak perkuliahan dan juga masih pengantar untuk mikrobiologi makanannya. Jadi saya hanya satu kali pertemuan ini aja ya. Saya menjadi PCMK, tapi nanti yang lebih banyak ya, porsi yang terbesar adalah Pak Domi. Sudah kenal Pak Domi ya? Sudah pernah dengar namanya? Sudah, Bu. Sudah. Lalu ALF itu Anissa Lailatul Fitria. Kalau ini belum ya? Kalau Anissa ini. Kemudian ya, jadi mata kuliah ini agak bukan agak spesial ya, karena mendapatkan hibah join class dari UNER. Jadi nanti ada perkuliahan yang melibatkan narasumber dari luar dan juga mahasiswa dari luar. Di sini kita melihat kalau yang buka di, makanya ini tulisnya juga dalam bahasa Inggris ya, karena juga nanti beberapa aktivitasnya dengan dosen dari luar. Ya, di sini yang di setelah UTS itu nanti intensitasnya tinggi dengan pengajar dari luar. Jadi yang dari dalam itu saya hanya sekali di pembukaan saja, lalu kemudian Pak Domi, Bu Ninis ya, namanya Anissa tapi panggilannya Ninis, Bu Ninis ya.
Nah, setelah itu yang ini berikutnya ya, ini saya tunjukkan aja nama-namanya di sini. Ya, semula ada Bukanita, tapi Bukanita sekolah ya, sehingga tidak bisa bergabung di kuliah ini. Lalu MT itu di sini ya, ada dua pertemuan ya, nama inisialnya MT itu Prof. Mark Turner dari UQ ya, University of Queensland, Australia. Lalu GH itu Guido Hoyveld, PhD dari Wageningen University and Research. Dari Wageningen itu dari Belanda. Ya. Kalau ya, sana menyebutnya itu agak susah ya, Wageningen gitu. Jadi kalau orang Jawa bisa Wageningen gitu. Kalau sana itu agak bidang. Nah itu. Kemudian SL itu Silvia Lopez dari mana ini ya? Nanti Pak Domi yang tahu ini siapa ini, yang mengurus ini. Nah, lalu ada CK Prof. Syawalid Kocarucit. Nah, ini Jawa ini dari Thailand ya kalau dari namanya. Nah, kalau Lopez Lopez ini kalau Anda mungkin masih belum lahir ya, zaman saya dulu waktu muda itu ada banyak sinetron-sinetron dari Meksiko kayak gitu, Amerika Latin lah. Nah itu Lopez Lopez itu terkenal. Ya, itu jadi ini ada jadi kalau misalnya kalau mata kuliah yang lain itu dosen luarnya kadang ada kadang enggak. Misalnya karena kan Departemen Gizi itu kan eh, ada 12 12 staff inbound ya istilahnya. Jadi staff atau pengajar dari luar itu mengajar di Unair di Departemen Gizi. Ya, yang 6 udah berlangsung semester lalu. Ya, mungkin karena ada masih PDB ya, jadi tidak mungkin tapi mungkin pernah mengikuti juga ya kegiatan guest lecture kayak gitu ya. Nah, itu ada 6. Nah, yang semester berikutnya ini 6 juga. Nah, ini karena mata kuliah ini mendapatkan hibah joint research sehingga ada lebih banyak pengajar dari luar. Jadi harapannya nanti Anda juga internasional vibes-nya ya atau suasana internasionalnya atau perkuliahan yang eh, menginternasional gitu. Jadi kita mix seperti itu diharapkan bisa kita peroleh ya dengan adanya joint class ini. Lalu terus terang ya tanggal-tanggal di sini ada kan 3A ya di sini ya. Itu saya nyocokannya itu dari kalender di laptop. Ya. Kemudian sehingga ya bukan kemudian ya, sehingga saya belum ngecek juga itu ada liburnya nggak sih gitu loh. Jadi ini memang perlu dicek lagi, minta tolong PJ-nya dicek ya. Sehingga sebelumnya sudah bisa menghubungi narasumbernya ya atau dosennya untuk PHL. Nah, PHL-nya itu pengambil hari liburnya itu dilakukan di hari aktif, yaitu 5 hari kerja. Ya, itu kalau nanti terkait dengan dosen-dosen dari luar ini nanti bisa di dikomunikasikan dengan Pak Domi gitu ya. Atau dengan saya boleh nanti saya komunikasikan dengan Pak Domi karena Pak Domi ini EPJ-nya untuk join class ya. Ya ini materi-materi yang ada ya. Ya lumayan lumayan ya jadi mikrobiologi makanan ini perlu perhatian ekstra ya untuk perkuliahannya. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya,
komposisi penilaian. Nah, ini ada UTS 35%, UAS 35%, ada tugas 20%, SS itu soft skill 10%. Soft skills di sini saya mengambil dari supaya tidak terlalu rumit ya karena mahasiswanya banyak dan beberapa bagian dilakukan secara offline online ya. Ini nanti saya ambil dari keaktifan dan kedisiplinan. Kemudian untuk tugas ya nanti kalau saya rencanakan seperti ini ya. Jadi ini kan ada beberapa dosen tamu ya, 1, 2, 3 mata kuliah ya, topik-topik yang dengan dosen tamu ya ada. Tapi kalau dosen tamunya kan ada yang ngajar 2 kali, ada yang sekali. Yang ini ya seperti Mark Turner ini kan 2 kali. Kemudian Guido Heuvel 2 kali. Kemudian Sylvia Lopez 1 kali, Cawalit 1 kali. Nah, karena ini momen yang penting ya, jadi perlu makanya akan ada tugas dari mata kuliah ini. Ya. Tugasnya yaitu Anda membuat report, tapi reportnya itu yang sederhana ya, sebenarnya sederhana, karena nggak sampai membuat laporan yang berlembar-lembar. Tapi reportnya ini hanya 1 lembar saja, tapi itu bisa dicerna oleh masyarakat umum. Jadi seperti sebuah berita. Jadi karena Anda bagaikan seorang wartawan di sini ya nanti. Ya ini kan ada 6 pertemuan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini ada mahasiswanya ada berapa? Ada 73 ya? 72 ya? Ada 75, Bu. Oh, ada yang nggak masuk. 3 orang. Apa sudah memberitahu yang tidak masuk tadi? Oh, tadi sepertinya ada WA ke saya. Oh, dispensasi namun tetap join perkuliahan. Oh, panitia PPKMP. Oke, penting ini juga perlu diberitahukan ya. Nanti tiba-tiba saya absen, anaknya nggak ada. Ini ada anak gizi berarti ya? Ini kok Kesmas ya? Oh, maksudnya Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya? Yang dispensasi ini. Tapi yang ada yang dari Prodi Gizi dah? Apa dari Iya, ada, Bu. Yang saya centang itu anak-anak dari Gizi 3A. yang zona hijau ya? Iya, Bu. Ada 4 orang ya? 5 orang. Oke. Iya nggak apa-apa. Apa sudah mulai ya? Kemudian, oke. Oh, ini anu ya, sebentar, sebentar. WA-nya kebaca nggak sih tadi? Saya share lagi. Nah, itu ya, jadi Anda membuat 73 ya? Banyak ya mahasiswanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ada 6. 75 ya? Kalau jadi 6 kelompok itu. Hmm, sebentar supaya agak banyak. Maksud saya kan banyak 75. Kelompoknya itu kalau 10 kelompok. Kalau 10 kelompok, maka ada yang 7, ada yang 8. Ya udah nggak apa-apa 10 kelompok aja. Tapi tugasnya hanya
Hanya 6 ya. Kalau hanya 6, 75 bagi 6 itu mungkin di atas 12 ya, 13, bisa 13 orang ya. 13 ya, 12 13 orang satu kelompok. Hmm. Atau gini aja. Jadi memang ada, nggak apa-apa ya, eh, ada 6 dosen, ada 6 topik ya dari dosen luar ini, tapi nanti Anda masih tetap gak apa-apa 6 kelompok karena hanya 6 topik. Namun satu kelompok ini membuat 2 berita. Jadi misalnya nih di Mark Turner ini kan ada basic concepts and microbes used in traditional and modern food fermentation. Mungkin satunya bisa untuk tradisional, yang tradisional yang modern. Atau gini, jadi kalau kita membuat sebuah berita itu kan kita membuat lead dulu ya, mana yang menonjol atau yang harus diangkat sebagai berita utama. Nah, itu Anda ambil 2 topik penting dari pertemuan ke-9 ini. Anda bisa jadi 2 gitu ya. Nah, itu nanti Anda buat jadi berita. Jadi saya udah pernah ngajarin mahasiswa ya. Saya buatkan satu contoh berita gitu. Nah, setelah itu mahasiswa udah bisa bikin sendiri gitu loh dengan jadi sebenarnya gampang banget membuat menjadikan tulisan itu sebagai sebuah berita yang bisa dibaca oleh orang umum. Ya, ada 5 unsur ya, 5W 1H. 5W plus 1H ya. Kalau 5 unsur berarti 6 ya. Jadi W yang pertama itu what ya, tentang apa topiknya. Terus W yang kedua who, siapa narasumbernya, siapa audiensnya. Ada tulis nanti ya. Jadi Anda bawa kata-kata kunci itu dulu. Nama narasumbernya, terus mahasiswanya yang menjadi partisipan itu berapa orang. Terus habis itu W yang selanjutnya ada where, di mana pelaksanaannya. Pelaksanaannya kan ini kan sudah offline nanti ya, di FKM, di apa bersama dengan perkuliahan. Lalu kalau who-nya tadi ya, misalnya narsum itu bukan hanya namanya ini, tapi kan beliau dari mana, terus beliau di sini sebagai apa, ya sebagai staff inbound dari Departemen Gizi, yang seperti itu ya. Jadi harus perlu ada penjelasan juga. Ini kan inti-intinya. Lalu where di mana ya, lalu when kapan ya, pelaksanaannya kapan, itu harus tulis juga. Why ya, itu bisa Anda ambilkan dari materi itu. Nah, mengapa misalnya perlu mengontrol pertumbuhan mikroba ini ya, seperti ini. Itu Anda jelaskan. Jadi ada, makanya saya bilang ini kan isinya di why-nya itu ya. Lead-nya apa? Apa yang utama yang akan Anda ambil. Itu Anda ceritakan ya. Jangan lupa ada kutipan langsung. Jadi misalnya dosennya bilang apa gitu, Anda buat kutipan. Ini penting untuk mencegah terjadinya kerusakan pangan misalnya. Terus sama kasih tanda petik lagi ujarnya kayak gitu. Jadi Anda cek itu di berita-berita di online maupun cetak.
Nah, itu cara pengutipan langsungnya bagaimana? Insya Allah udah diajari kan waktu SMA. Nah, lalu how-nya itu ya tadi sudah 5W kan ya. What, who, when, where, why. Lalu how-nya itu bagaimana pelaksanaannya. Jadi misalnya mahasiswanya apa itu antusias, terus lakukan pertanyaan ya, bertanya lalu materi pertanyaannya boleh tanya. Jadi misalnya salah seorang mahasiswa ya misalnya namanya siapa gitu, menanyakan tentang ini ya, lalu kemudian dijawab apa sama dosennya boleh. Jadi terus kemudian mesti berlangsung dengan mahasiswa menerima dengan antusias dan sebagainya ya. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya misalnya pertanyaan apa kayak gitu, terus jawabannya apa, terus apa itu berlangsung berapa lama perkuliahannya. Itu ya. Jadi sebenarnya yang berlangsung berapa lama itu tadi bisa when tadi masuk kapan, jam berapa sampai jam berapa bisa masuk situ. Kalau how-nya itu lebih ke bagaimana. Jadi kita membaca itu mendapat gambaran bagaimana perkuliahan itu berlangsung. Seperti itu ya. Tuh. Itu sih intinya. Untuk nah itu nanti Anda buat 2 berita ya. Jadi kalau apa tulisannya bagus nanti saya tawarkan ke Uner News. Biasanya dari Uner News itu disebarkan ke media massa, berbagai media massa. Nah, nanti kalau media massanya tertarik karena topiknya ini menarik untuk umum ya, itu akan diambil dalam media massa itu bisa masuk Detik, bisa masuk Tribun News dan sebagainya. Tapi kalau saya seleksi dulu, saya melihat ini cukup di FKM News, nanti kita kirim ke FKM News. Jadi catatan Anda itu akan abadi gitu loh. Sampai Anda nanti lulus, sampai kerja, nanti Anda bisa searching ini dulu saya yang buat reportnya. Dan karena jejak digitalnya long lasting gitu ya. Tuh. Sejauh ini ada yang tanyakan mungkin? Jadi gitu ya, tetap 6 aja biar nggak bingung, nggak banyak-banyak grup, kayak banyak-banyak, tapi karena dalam satu kelompok itu bisa 12 atau 13 orang, maka membuat dua berita, 2 berita. Jadi nanti ada 12 berita. Itu aja ya. Jadi sebenarnya itu laporan Anda dari kegiatan ini, tapi itu dibuat menarik, bahasanya yang bisa dipahami orang umum, kayak gitu kan. Ada yang tanyakan mungkin? Belum pengantar mikrobiologi pangan. Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk pengumpulan yang reportnya itu berarti setelah diberi materi itu ya, Bu? Mungkin seminggu kayak Iya. gitu. Ya, baik, Bu. Terima Iya. kasih. Kalau bisa jangan seminggu ya. Ya udahlah nggak apa-apa seminggu ya. Mungkin mengerjakannya butuh waktu juga nggak apa-apa. Seminggu setelah itu. Ya bisa. Oke. Yang menghubungi saya tadi siapa namanya? Ya, PC-nya siapa? Saya Bu PJ-nya, Oh, Sasha. Sasha. Ya. Ini laki-lakinya berapa ini? Untuk Yang yang namanya kelas ada 4, Bu. mana yang ngomong tadi? Saifuddin ya yang ngomong ini. Iya, Ibu. Oh ya, beruntung kamu dikelilingi bidadari-bidadari.
Kalau kelompokan, sisa kelas sayangannya Didi, terus naik kelompokan sama cewek-cewek gitu kan. Ini ya Kevin ya, yang Kevin. Siapa lagi? Kalau Faiz itu perempuan ya. Iya, Bu. Perempuan, Bu. Ini. Soalnya lanjutannya nama perempuan. Ini ada Meisha Siregar ya. Meisya Siri. Siapa Meisya Siri? Oke. Sekarang kalau udah kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Ini yang dari ada yang dari SMA 5 nggak? Surabaya maksudnya. Saya, Ibu. Oh iya ya. Lalu dia Kusuma. Oke. Satu orang aja. Sepertinya ya, Ibu. Oh iya iya. Banyak belum kenal juga ya karena kemarin PDP-nya nyebar ya. Iya Mas udah kenal belum sih sama teman-temannya? Belum. Oh iya Laili dah tak lalu. Laili udah kenal sama Dwinda. Belum pernah ketemu langsung sih, Ibu. Oh iya iya. Jadi tidak menjawab kenal apa enggak, tapi belum pernah ketemu langsung. Itu jawaban diplomatis bagus. Jadi sama Hani kok gak kenal gitu ya. Kesannya harus bagus sih. Nah, bisa jawabannya kayak gitu bagus. Udah bisa jadi politikus sih. Iya iya. Ya. Ada yang namanya Nikita, tadi Meisha, jadi nama-nama artis ada di sini ya. Ya ya. Apa? Oh ya, sebentar ya, sebentar aja.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang mungkin sedikit materi aja karena masih pertama-tama juga. Nanti akan lebih banyak dibahas ya di pertemuan berikutnya. Saya share screen dulu. Ya, mikrobiologi makanan. Jadi Enggak kok. nanti, oh Aku ya pakai betul saya. virtual background. Ya, jadi nanti mata kuliah ini menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang konsep interaksi mikrobia dalam pangan, pengendalian pertumbuhan Apa? mikrobia dalam pangan, deteksi dan enumerasi mikrobia, pengembangan gitu lah. pemanfaatan mikrobia dalam pangan, serta kerusakan pangan akibat mikrobia ya. Nah, sekarang pengertian mikrobiologi dulu ya. Jadi mikrobiologi sendiri tidak lepas dari mikroorganisme ya, karena memang di sini disebutkan ya mikrobiologi sendiri adalah ya mikros kecil, bios hidup, dan logos ilmu, yaitu merupakan ilmu tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis ya. Nah, mikroorganisme atau mikroba sendiri merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil ya, mikroskopis tadi ya, dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Ya. Ya, sangat kecil itu diameter kurang dari 0,1 mm. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi ada yang sel tunggal, ada yang multisel. Jadi yang berbagai mikroorganisme yang cukup kita kenal ya. Ya, yeast, virus, algae, protozoa, mold, dan juga bakteria. Jadi mikrobiologi makanan. Jadi itu sama mikrobiologi ya. Nanti itu selalu ada cabang-cabangnya kan juga termasuk imunologi itu ya. Lalu mikrobiologi industri, dalam industri juga. Lalu salah satunya ini mikrobiologi makanan. Ya. Jadi mikrobiologi makanan adalah studi tentang mikroorganisme yang mendiami makanan yang kemudian terlibat dalam pembuatan sebuah makanan ya, dan hingga dia bisa merusak makanan juga. Nah, mikrobiologi makanan merupakan salah satu cabang dari mikrobiologi yang mempelajari peranan mikrobia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ya, tadi tidak semua merugikan, namun kita bisa manfaatkan juga, gitu ya, untuk menguntungkan manusia. Jadi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan pada rantai produksi makanan mulai dari panen atau penangkapan kalau hewan gitu ya. Lalu pemotongan ya, baik itu bahan pangan yang dipotong-potong maupun hewan yang dipotong-potong kayak gitu. Lalu penanganannya setelah dari pemanenan, penangkapan maupun pemotongan. Lalu penyimpanannya, pengolahannya, kemudian distribusinya ya. Kalau sudah dari industri besar ya, industri pangan besar kan distribusikan kemana-mana, termasuk ke luar negeri bahkan ya. Lalu dipasarkan ya, jadi dalam pemasarannya, penghidangannya ya, sampai dengan siap dikonsumsi ya, itu kita pelajari juga ya. Jadi sampai siap dikonsumsi pun itu apa itu perlu juga kita pelajari mikroba apa aja ya, nanti bisa berperan ya terhadap kondisi makanan tersebut. Nah, sebenarnya ini terkait dengan pengawetan makanan ya. Jadi zaman dulu itu sudah
orang-orang zaman dulu itu sudah melakukannya gitu ya, meskipun dengan cara tradisional. Kemudian yang akhirnya sangat terkenal itu adalah salah satunya adalah Louis Pasteur ya, tahun 1854-an itu, yang mengembangkan metode pasteurisasi yang sampai sekarang masih kita kenal dengan baik ya. Nah, mengapa kita mempelajari mikrobiologi pangan atau mikrobiologi makanan ya? Karena kita ingin menyediakan makanan yang bersih, aman, dan sehat kepada konsumen. Jadi terkait juga dengan keamanan pangan ya. Karena kenapa? Karena pangan itu dapat ditumbuhi mikroorganisme ya. Terus kita juga bisa mengendalikan pertumbuhannya gitu ya. Nah, itu perlu ilmu. Kita perlu untuk mencegah kerusakannya, mencegah penyakit ya yang melalui media pangan atau foodborne illness. Lalu kita juga perlu melakukan pengawetan dan juga produksi pangan yang dalam skala besar misalnya ya, yang tidak langsung dimakan ya, sehingga itu bisa terdistribusi kemana saja gitu ya, sehingga itu menjadi industri besar, sehingga diperlukan teknologi-teknologi yang nanti melibatkan keilmuan ini gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya mikrobiologi makanan itu ada yang positif ya, ada yang negatif juga. Ya. Ini beberapa contohnya ya hasil dari keterlibatan daripada ya mikroorganisme atau mikrobia dalam apa itu untuk menghasilkan makanan-makanan ya. Ini yang beberapa yang kita kenal ya. Lalu ada juga negatif role-nya ya. Yang kita kenal juga ya, ini bukan penyakit ya. Termasuk kalau peperangan ya, itu bisa untuk bioterorisme ya. Jadi senjata biologis. Nah, itu bisa jadikan itu. Jadi orang dibuat sakit, satu penduduk dibuat sakit melalui itu tadi virus, bakteri ya, mikroorganisme yang dikirimkan. Lalu juga negatifnya ini tadi terjadi kerusakan pada makanan. Ya, seperti ini ya. Ini strawberry ya. Jadi strawberry memang mudah banget ya kalau kita simpan dengan baik ya. Itu udah dalam waktu cepat bisa seperti ini bentuknya ya. Tadi sudah oke. Kemudian peran mikrobia dalam pangan. Ya, pertama kita mikrobia yang tadi ya yang positif, yang negatifnya ya foodborne disease, food spoilage. Namun untuk positifnya bisa untuk food bioprocessing, food biopreservation, probiotics ya. Sehingga mikroorganisme bisa merugikan dan menguntungkan. Ya, yang foodborne disease ya, sebagai mikrobia patogen dapat mencemari makanan. Sehingga menyebabkan sakit ya, itu bukan hanya pada anak-anak ya, orang dewasa juga bisa mengalami. Cuman kadang-kadang kita kasus-kasus seperti ini tidak terlaporkan kecuali yang biasanya sudah massal misalnya. Itu baru bisa ya jadi berita. Jadi kadang-kadang pemberitaan itu tidak menampilkan yang fakta yang real gitu. Maksudnya seperti hal-hal kecil itu nggak terungkap gitu, karena biasanya yang besar tiba-tiba dalam satu sekolah kena semua ya, masuk rumah sakit semua. Nah, itu biasanya masuk berita. Tapi kalau kita mulus-mulus ya, habis beli apa gitu. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak menyadari ini sebenarnya tadi makan apa, itu kan bingung gitu ya. Tadi kok sekarang jadi sakit perut. Gitu. Dan akhirnya kita juga setelah kita bisa mengatasi, udah akhirnya
Kita nggak bisa mengetahui penyebabnya apa, dan kita juga nggak mencari tahu. Ya. Dan juga tidak melaporkan ya karena siapa tahu ternyata ada banyak yang seperti itu gitu ya. Contohnya, misalnya saya pernah ada satu tempat ya saya nggak sebutkan ya. Itu kalau beli makanan di situ, karena saya tahu memang rawan ya terjadi apa itu menyebabkan makanan tidak aman tuh rawan karena bisa jadi memang hygiene sanitasinya kurang. Jadi makanan itu memang sebagian tuh kondisinya mentah ya. Terus bumbunya bumbu kita sebut aja lah gado-gado ya supaya nggak susah. Nah, itu kalau makan gado-gado di situ, karena memang di dalam satu tempat itu ada banyak yang dijual. Salah satunya itu gado-gado. Nah, ketika makan gado-gado itu saya beberapa kali dengan teman saya, tapi saya nggak pernah memilih ya gado-gado ya karena di Indonesia itu memang hygiene sanitasi ini masih dipertanyakan itu ya. Sehingga saya milih misalnya nih yang rujak matangan kayak gitu. Bukan rujak yang mentah misalnya. Nah, itu beberapa kali saya dengan teman saya ya dia gado-gado saya enggak. Nah, itu beberapa kali itu saya tuh dia mengeluh gitu. Entah besoknya entah langsung. Nah, tapi juga mau nuduh juga kan harus dibuktikan ya di mungkin pemeriksaan laboratorium ya untuk mengetahui apa ada ya mikroorganisme ya yang menyebabkan disease tadi melalui makanan tadi. Nah, kalau di Amerika ya estimasi di US itu ya biaya karena FBI ini bukan apa yang apa itu yang ya untuk investigasi bukan ya, tapi ini adalah foodborne illness. Jadi 6,9 miliar dolar per tahun ya itu biaya untuk ini foodborne illness. Jadi sebenarnya itu juga masalah di berbagai negara juga gitu ya. Tapi khususnya di negara berkembang. Kemudian estimasi dari CDC ya itu Center for Disease Control ya and Prevention yang berdudukan di Amerika juga itu setiap tahun itu ada 76 juta kejadian foodborne illness. Kalau di Indonesia mungkin jauh lebih banyak ya, cuman kan memang bisa saya sampaikan tadi tidak tercatat dan tidak terreport di dalam berita-berita gitu. Nah, lalu ada 325.000 yang hospitalization, lalu ada 5.000 kematian ya, bahkan bisa terjadi kematian. Ya. Dari 76 juta itu 5.000 kematian. Nah, ini kalau perang itu 5.000 itu besar ya, atau misalnya kecelakaan. Cuman kan itu tadi, jadi sebenarnya ini hal yang darurat ya. Makanya kita juga mempelajari ini, karena nanti Anda ahli gizi akan jadi ahli gizi yang bersinggungan dengan makanan. Nah, pertumbuhan mikrobia ya atau mikroba merupakan salah satu faktor terjadinya kerusakan pangan. Ini contoh-contohnya. Nah, tadi disebutkan juga food bioprocessing. Jadi mikrobia dapat digunakan untuk menghasilkan makanan fermentasi hewani maupun nabati ya. Ya, jadi bisa kita manfaatkan juga untuk pembuatan tape, tempe, kecap, minuman fermentasi gitu ya. Itu yang nabati. Yang hewani bisa ya yogurt, peda, keju, kefir gitu ya. Kemudian produksi yeast untuk bakery, lalu produksi enzim-enzim sebagai bahan tambahan pangan, dan juga bisa menjadi starter culture. Jadi sebelum dilakukan fermentasi itu kan biasanya ada starternya ya, itu bisa
digunakan untuk pemancing ya, terjadinya pembiakan. Nah, itu bisa pakai mikrobia ini. Lalu bisa juga untuk food bioreservatives ya, di mana bakteriotoksin ya, yang ini merupakan ya antimikrobial activity dari bakteriotoksin ini yang bisa melawan bakteri patogen. Jadi bakteriotoksin ini semacam senyawa protein yang punya efek bakterisida terhadap mikroorganisme yang lain atau mikroba yang lainnya. Jadi dia bisa menghambat pertumbuhan strain bakteri yang sejenis ya dengan strainnya bakteriosin ini. Jadi karena ada ini ya bakteriosin ini yang memiliki aktivitas antimikrobial ini, maka dimanfaatkan untuk itu tadi pengawetan bahan makanan supaya bisa tahan lama. Ya. Nah ini diaplikasikan pada berbagai makanan. Nah ada juga yang probiotik. Ya, sel hidup mikrobia yang dapat meningkatkan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Nah, ini kita juga sering mudah mengenal ya Bifidus, Lactobacillus ya. Ini contohnya pada yogurt, ya pada kefir kayak itu ya. Nah, sudah banyak yang beredar di pasaran ya. Jadi kita bisa mengambil keuntungan juga dari keberadaan mikrobia tadi. Nah, sumber utama mikrobia pada bahan pangan ya ada yang berasal dari tanah dan air, tanaman dan hewan, manusia, peralatan, ingredients, ya, udara dan debu dan sebagainya ya. Jadi ada bakteri, ada kapang ya atau fungi atau mold ya. Lalu ada khamir atau yeast tadi ya pada roti tadi. Nah, ada virus ya. Jadi macam-macam kalau bakteri itu ya sel tunggal ya tidak memiliki membran inti ya bentuknya bulat gitu. Kemudian yang yeast itu yang punya membran inti atau eukariot ya. Kemudian uniselular juga. Lalu ada mold ya. Itu multiseluler, berfilamen ya. Kemudian virus, kalau virus hanya terdiri dari material genetik saja, dari DNA atau RNA. Kemudian membutuhkan inang untuk memperbanyak diri. Nah, di sini kan banyak interaksi ya. Jadi ketika disebutkan juga misalnya pada manusia. Bahkan ketika dihidangkan, ya setelah dihidangkan ya, nah, bisa jadi dari manusia itu sendiri ya, yang membawa virus, lalu dari tanah, udara, air, ya, atau hewan mungkin bisa jadi ada hewan yang berkeliaran juga di situ ya. Kalau kadang-kadang di kantin kan ada hewan ya, yang ada lalat, ada kucing, tikus dan sebagainya. Ya. Apalagi di keramaian seperti ini itu sangat memungkinkan ya terjadinya munculnya mikrobia. Nah, sumber-sumber kontaminan pangan ya. Baik pangan mentah maupun olahan ya. Ya, bisa dari hewan yang terinfeksi, ada dari mikroflora asli, dari penjamah makanannya, ya, dari yang jual makanannya ya maksudnya. Lalu ada lalat atau serangga, ada air yang terpolusi, udara yang terpolusi, lalu peralatan selama persiapannya ya. Ada kontaminasi silang, jadi mungkin
habis pegang bahan mentah ya, lalu pegang yang makanan sudah matang ya, atau habis pegang uang lalu menerima uang. Jadi kalau misalnya pada penjual yang tidak ada kasir khusus ya, pegang uang lalu pegang makanan, pegang uang lagi, ya memang nggak ada tempat cuci juga ya. Jadi terjadi kontaminasi silang. Atau dari pegang bahan mentah, bahan matang ya. Lalu dari hewan peliharaan, ya. Lalu kotoran hewan atau manusia ya. Yang kotoran manusia mungkin bisa jadi ya, sambil jagain anak ya, cepet-cepetan yang yang beli banyak kayak gitu kan. Jadi habis pastiin anaknya ya, lalu cepet-cepetan. Jadi banyak sih yang sumber-sumber kontaminan ya. Ya, karena itu kalau di alam ya terdapat di mana-mana gitu ya. Jadi dia mengkonversi bahan organik untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian pada dasarnya berasal dari tanah dan air yang menyebar ke berbagai tempat dan berbagai media. Dari tanah dan air, kemudian ke makanan, ke manusia, ke hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah itu ini pengantar aja ya. Nanti akan masing-masing akan dibahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, oke, mungkin sejauh ini ada yang tanyakan mungkin. Sementara mungkin belum ya, karena masih awal juga. Bisa kita akhiri dulu ya. Nanti bisa komunikasi lagi ya. Bisa kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.